Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Ahmad Jalani, si ganteng kalem dari Gua Hantu, tukang ngetik di root93.co.id. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial ya yang mungkin bisa bermanfaat dalam kehidupan kalian. Jadi kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara membuat banyak partisi pada hard disk, khususnya di sini pada Windows ya. Nah, jadi di sini kita akan membuat banyak partisi. Jadi contohnya seperti ini ya, ada banyak ya. Bagaimana sih cara membuatnya ya? Karena kan secara default pada saat kita membuat partisi di Windows, misalnya di Windows 7 gitu, dia kan kayak semacam dibatasi gitu. Jadi kalau misalnya kan di Windows itu ada beberapa partisi ya, yaitu pada saat install itu cuma ada tipenya itu cuma primary semua ya. Jadi kalau misalnya kita bagi menjadi 4 atau 5 itu gak bisa. Kalau menurut pengalaman saya gitu. Maksudnya kalau di Windows-nya gitu. Jadi dia kayak MBR-nya nggak ada gitu. Maksudnya pre MBR-nya nggak ada. Karena kan tipenya setahu saya itu di Windows pada saat install Windows 7 ini ya, yang kalau kalau berdasarkan pengalaman saya itu dia cuma cuma 4 partisi ya. Jadi sistem untuk boot, kemudian sisanya itu boot primary, kemudian sisanya kayak sistem atau data itu nggak bisa di set ke logical ya, semuanya primary. Jadi secara otomatis kalau misalnya dia 5 partisi itu gak bisa, karena kan gimana ya, kalian coba sendiri saja gitu, dia gak bisa soalnya di sana pasti ada masalah MBR-nya gitu. Jadi nggak ada slot untuk MBR-nya, pre MBR-nya di dalam disk itu gak ada. Nah, jadi saya akan sedikit banyak ngoceh dulu ya. Jadi kalau misalnya di sistem kalian ada di sini misalnya pas install ya, kalian itu bagi menjadi 3 misalnya. Di sini primary untuk sistem, terus kemudian datanya juga ada, misalnya ada satu lagi untuk primary juga. Jadi primary-nya anggap saja di sini misalnya ada 4 ya. Saya jelaskan dulu. Misalnya di sini kalian punya tipe primary-nya itu ada 4 gitu. Nah, kalau kalian yang keempat itu kalian jadikan, kalian di reset lagi, itu pasti akan muncul yang namanya error ya, error partition wizard cannot create a partition at here, there are no free MBR slots on the disk. Maksudnya kan ini kalau primary semua, misalnya di sini primary ada 4 misalnya, nah itu nggak bisa gitu. Saya juga kurang tahu, tapi berdasarkan pengalaman itu nggak bisa gitu. Jadi idealnya kalau misalnya istilahnya ada 4 primary, pas pada saat kalian install ada istilahnya kalian buat jadi 4 partisi. 4 partisi di sini termasuk dengan sistem reserved dia untuk kayak semacam file booting mungkin ya, untuk booting di sini. Kemudian kalian sisanya untuk data dibagi 3 jadi primary semua. Itu pas kalian mau reset lagi pakai partition wizard itu gak bisa. Jadi harus yang misalnya ini primary ya. Nah, si primary ini harus di delete dulu, kemudian nanti kita create lagi. Kalau sudah di create nanti dirubah ke logical. Saya contohkan misalnya ini D ya, saya akan melakukan reset ya. Ini saya akan rubah ke dalam tipe logical. Maka ini di sini saya hapus dulu, atau format ya, bisa format seperti ini. Oke. Nah, kita format. Pastikan ini yang mau di reset ini ininya kosong ya, jangan ada isinya gitu, kosong. Atau kalian pindahkan dulu, atau yang lebih best practice-nya gitu, jadi kalian di partisinya menggunakan partition wizard. Nah, ini kan udah di format ya. Yang si D yang mau dijadikan logical, kita klik apply. Yes, oke. Nah, ini kita delete di sini, delete. Nah, di sini kan jadi unallocated. Nah, di sini jadi logical ya.
Oke. Jadi logikal kalian bisa di sini bisa create. Nah, kalian bisa tentukan di sini space-nya berapa. Misal seperti ini ya. Kita 10 GB kita bagi beberapa. Oke, ini masih ada unallocated, kita tambahkan lagi create. Misal 10 GB lagi. Oke, 11 GB dan seterusnya ya. Pokoknya sesuai dengan keinginan kalian ya. Jadi ini bisa ditambahkan banyak. Kita create lagi, kita klik OK, ini udah habis. Jadi intinya nanti pada saat kalian membuat, pastikan ini primary-nya ya, jangan sampai ada 4 gitu. Jadi primary-nya maksudnya untuk tipe primary-nya gitu, jadi cuma ya 2 aja gitu. Jadi sistem sama untuk bootnya, atau nggak apa-apa sih 3, asal jangan 4, karena kan kalau 4 misalnya nanti dia nggak bisa di reset lagi, kecuali kalian delete dulu yang keempat kemudian buat, nanti otomatis dia akan terpilih ke dalam bentuk logikal. Tapi kalau di sananya ada 4 tipe, nanti kalian akan si partition wizard akan menampilkan error. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya klik di share dulu untuk dikembalikan. Tapi kalau nanti kalian mau istilahnya dibuat partisinya, kalian nanti klik apply ya. Ini kan dia kembali lagi ke primary. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk membuat banyak partisi pada Windows. Jadi ini partisinya secara apa ya, istilahnya potong harddisknya ya, tapi dibagi secara software. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana untuk membuat banyak partisi pada Windows, khususnya di sini Windows 7. Untuk Windows 10 saya kurang paham ya. Maksudnya belum saya coba karena apakah ini support atau enggak di si partition wizard. Mungkin kalian bisa coba-coba sendiri untuk partition wizard di Windows 10 untuk melakukan banyak partisi gitu. Tapi intinya tips dari saya, kalau berdasarkan pengalaman, jadi intinya nanti si primary-nya nanti kalau banyak misalnya 4, nah yang keempat itu kalian hapus atau delete. Kemudian dibuat kalian klik reset gitu. Oke, teman-teman, jadi seperti itu. Saya ini mau delete dulu, contoh lagi ya, kita create lagi partition labelnya master di sini. Oke. Ininya logical atau primary, kalian bisa pilih dan klik OK, kemudian klik apply, klik yes. Oke. Idealnya seperti itu sih. Jadi primary system ininya, sisanya nanti kita buat logical gitu. Nah, untuk softwarenya sendiri saya di sini untuk partition wizard-nya saya pakai yang ada di Hairen Boot CD ya. Kalau kalian belum punya Hairen Boot CD, kalian bisa download di situs resminya atau bisa download juga di root93.co.id. Jadi seperti itu ya untuk teknik membuat banyak partisi pada Windows, supaya istilahnya manajemen file di komputer atau laptop kalian itu lebih tertata. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya Ahmad Zelani. Jangan lupa kunjungi root93.co.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.